Halo brothers, kembali lagi di segmen obrolan horor yang keempat. Kapal selam pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris bernama William Bourne pada tahun 1578. Namun prototipe kapal selam ini baru bisa direalisasikan pada abad ke-17 oleh seorang polimatik atau orang yang mempunyai wawasan yang sangat luas tidak hanya di satu bidang bernama Cornelius Drebbel. Drebbel menciptakan kapal selam sesuai dengan namanya yang bernama Drebbel yang saat itu hanya mampu menyelam sedalam 15 kaki atau 4,6 meter. Kapal selam pertama ini dimodifikasi dari perahu dayung pada masa Raja Inggris yang bernama James I. Sepanjang sejarah kapal selam mulai diciptakan hingga sekarang ternyata telah mengalami berbagai tragedi yang cukup misterius dan memilukan, dan berikut adalah kisahnya. Yang pertama adalah hilangnya kapal selam Ara San Juan. Kapal selam diesel listrik milik Argentina menghilang pada saat berpatroli pada tanggal 25 November 2017. Setelah proses pencarian selama berminggu-minggu dan juga proses penyelamatan oleh tim penyelamat dari Argentina, kapal selam Ara San Juan dinyatakan menghilang dan tenggelam bersama 44 awak kapal di dalamnya. Proses pencarian terus berlanjut hingga berbulan-bulan, hingga pada saat 18 November 2018 atau tepat setelah 1 tahun kapal ini dinyatakan menghilang, akhirnya puing-puing kapal tersebut ditemukan pada kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Banyak sekali dugaan yang muncul mengapa Ara San Juan ini bisa tenggelam. Namun komite bentukan parlemen Argentina menyimpulkan bahwa penyebab tenggelamnya kapal Ara San Juan ini disebabkan oleh adanya inefisiensi atau pembatasan anggaran yang menyebabkan adanya kegagalan pembaruan teknologi pada kapal tersebut. Yang kedua, lenyapnya kapal selam Scorpion. Pada Mei 1968, kapal selam yang dikhususkan untuk perang bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Scorpion dinyatakan menghilang pada area Samudra Atlantik bersama 99 awak kapal di dalamnya. Puing-puing kapal selam ini ditemukan dalam kedalaman 10.000 kaki atau sekitar 3.050 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam Scorpion ini ditemukan setelah 5 bulan dinyatakan menghilang, yaitu tepatnya pada Oktober 1968. Area tenggelamnya kapal ini yaitu terletak pada jarak 400 mil atau sekitar 644 km dari arah barat daya Pulau Azores, Portugal. Banyak sekali dugaan atau teori-teori yang muncul mengapa Scorpion bisa tenggelam. Ada beberapa dugaan teori yang muncul mengapa Scorpion bisa tenggelam di Samudra Atlantik. Yang pertama adalah pada saat perlepasan torpedo kapal selam, torpedo tersebut mengenai belakang kapal selam tersebut secara tidak sengaja. Teori yang kedua menyatakan adanya ledakan besar yang terjadi di dalam kapal selam tersebut. Kemudian teori yang terakhir mengatakan adanya tabrakan dengan kapal selam milik Uni Soviet. Penyebab tenggelamnya Scorpion ini belum diketahui secara pasti hingga sekarang. Yang ketiga, KRI Nanggala 402. Kapal selam milik negara Indonesia KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak pada Rabu 21 April 2021. Kemudian pada Sabtu 24 April 2021, kapal KRI Nanggala 402 ini dinyatakan tenggelam bersama 53 awak kapal di dalamnya. Berselang 1 hari setelahnya, setelah masa proses pencarian bersama dan dibantu oleh berbagai negara, akhirnya KRI Nanggala 402 ini ditemukan pada Minggu 25 April 2021 di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut, yaitu tepatnya di area 40 km sebelah utara Pulau Bali. Banyak sekali dugaan yang muncul mengapa KRI Nanggala 402 ini bisa tenggelam. Namun TNI mengatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini bukan disebabkan karena adanya human error maupun kematian mesin atau blackout, namun karena murni adanya faktor alam. Keluarkan analisa brother sekalian di kolom komentar mengapa KRI Nanggala 402 ini bisa tenggelam. Yang keempat, tenggelamnya kapal selam K129. Sebuah kapal rudal berkekuatan nuklir milik Uni Soviet tenggelam pada 8 Maret 1968 di area Samudra Pasifik.
Angkatan Laut yang berasal dari Uni Soviet sendiri gagal menemukan bangkai K-129 sampai pada akhirnya kapal selam yang berasal dari Amerika Serikat milik Angkatan Laut berhasil menemukan titik di mana tenggelamnya K-129 ini, yaitu tepatnya di kedalaman 16.000 kaki atau sekitar 4.900 meter di bawah permukaan laut. Tidak diketahui secara pasti mengapa K-129 ini bisa tenggelam di kedalaman hampir 5 km. Setelah proses pencarian cukup lama, akhirnya sebuah kapal bor laut dalam milik Amerika Serikat dalam proses misi operasi rahasia berhasil mengevakuasi bangkai kapal selam K-129 ini, dan mereka berhasil menemukan setidaknya 6 orang awak kapal yang sudah meninggal di dalam kapal K-129. Adapun 92 awak kapal lainnya dinyatakan hilang. Kapal khusus bor yang dimiliki Amerika Serikat yang berhasil mengevakuasi kapal K-129 ini bernama USS Glomar the Explorer, yaitu sebuah kapal yang didesain khusus secara canggih untuk mengeksplor kedalaman laut yang lebih dalam daripada kapal selam. Yang terakhir adalah ledakan kapal selam Treasure. Pada tanggal 10 April 1963, sebuah kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Treasure dinyatakan hilang dan tenggelam bersama 129 kru kapal selam di dalamnya. Kapal selam ini pecah dalam masa proses uji coba penyelaman laut yang lebih dalam dan akhirnya tenggelam di kedalaman 8.400 kaki atau sekitar 2.560 meter di bawah permukaan laut. Adapun titik tenggelamnya kapal selam Treasure Amerika Serikat ini yaitu berada di perairan Chapecot, Massachusetts. Menurut tinjauan militer Amerika Serikat, tenggelamnya kapal selam Treasure ini memiliki beberapa teori atau dugaan-dugaan. Di antaranya yang pertama adalah lepasnya pipa di dalam mesin kapal selam itu sehingga terjadi kecelakaan. Teori yang kedua yang muncul adalah adanya korsleting elektronik atau listrik sehingga menyebabkan adanya penutupan pada reaktor kapal untuk naik ke permukaan, sehingga menyebabkan kapal akhirnya tenggelam. Dan begitulah sejarah mengenai beberapa kapal selam yang telah tenggelam secara misterius dan membuat orang bertanya-tanya apa penyebab dari tenggelamnya kapal tersebut. Sampai jumpa di obor episode atau segmen berikutnya.